Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto. Nah teman-teman sekalian, kita kembali untuk kuliah digital marketing di channel YouTube ini. Teman-teman sekalian, di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang fundamental digital marketing, kemudian spill berkaitan dengan SEO, teknik pencarian keyword, sampai menulis artikel. Nah saat ini saya akan bahas tentang bagaimana nih, dunia ini kan ada banyak sosial media. Mungkin kalau dicari sekarang ada sekitar 300 macam sosial media ya. Yang kita kenal apa sih selama ini sosial media ya? WhatsApp ya, kemudian Facebook, kemudian X, ya, gantinya Twitter, kemudian Thread sekarang ada Instagram, ada apa Pinterest. Nah kalau dikaji lebih dalam ada banyak sekali sosial media di luar sana. Pertanyaannya adalah mana sih sosial media yang harus kita optimasi sehingga bisa membantu pemasaran dari produk kita. Nah, ini kita akan coba kupas. Teman sekalian, kita sebagai seorang pebisnis, kita ataupun Anda sebagai seorang digital marketer, itu harus jeli dalam melakukan riset. Apakah produk kita memang cocok dijual misalnya di X misalnya. Cocok apa tidak? Nah, kemudian apakah cocok digunakan di Facebook? Cocok apa tidak? Di Instagram? Nah, salah satu parameternya adalah bagaimana kita membaca profil dari customer kita. Nah, teman-teman sekalian, awalnya kita bisa melakukan survei dari kita sudah punya customer yang masuk, ditanya, mohon izin punya sosial medianya mau kami follow, misal di Instagram mau kami follow gitu, supaya kita nanti bisa berteman di Instagram atau menggunakan Facebook, atau kita membuka perilaku dari kita kan beriklan, misalnya teman-teman bisa beriklan di beberapa platform dengan setting yang kurang lebih audiensnya sama secara umur, secara misalnya hobi, secara kecenderungan itu dibuat mirip, mana yang paling work atau konversinya paling baik. Maka kita bisa mendefinisikan, oh ternyata untuk bisnis A atau bisnis B, mungkin Anda sebagai seorang konsultan lah kayak misalnya ini bagusnya di Instagram nih. Atau, oh saya udah mengetes dari banyak platform di tahun ini yang bagus di Facebook. Mengapa saya katakan di tahun ini? Karena bisa jadi berubah ya. Misalnya kemarin masuknya TikTok ke Indonesia dengan sangat luar biasa besar. Saya ada teman ya yang berbisnis untuk terapi stroke misalnya. Saya menduga stroke itu tidak mungkin laku di TikTok ya. Karena TikTok kan identik bahwasanya itu untuk anak muda. Tapi ternyata customernya untuk terapi stroke itu terbesar justru malah datang dari TikTok. Nah, kita jadi punya pemikiran, kok bisa gitu? Apakah orang-orang TikTok itu, kalaupun kita mengedukasi levelnya anak-anaknya, jadi anak-anak ini mengajak orang tuanya yang terkena stroke datang ke tempat terapi ke dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau memang stroke ini turun sudah ke usia yang lebih muda, sehingga yang tanda kutip identik TikTok sebagai pengguna anak-anak muda, sudah mulai terkena stroke, nah, sehingga dia laris. Ternyata kalau kita lihat dari yang hadir ke sana, ya usia-usianya memang usia-usia yang sudah tua ya, sudah usia 50 sampai 60. Bisa jadi dari TikTok itu mengedukasi level anak-anaknya. Jadi ketika ada keluhan stroke, dia tahu referensinya, dia lihat di TikTok adalah di tempat terapi teman saya tersebut. Nah, inilah bagaimana cara kita sebagai seorang digital marketer atau seorang business owner meraba atau menganalisa platform sosial media mana yang kira-kira tepat. Jadi satu, berdasarkan dengan profiling dari customer yang sudah datang ke tempat kita tanya taunya dari mana, tahu produk ini dari mana, taunya klinik kami dari mana misalnya. Oh dari YouTube, oh berarti kita kejar YouTube tuh, dimaksimalkan masalah YouTube. Terus kemudian misalnya tahu dari mana? Oh ternyata tahunya dari Instagram. Ya udah Instagram dimaksimalkan. Atau tahu dari beberapa platform, ya udah beberapa platform tersebut kita optimasi sesuai dengan kemampuan tim kita dan budget kita dan tenaga kita. Kan kita kalau ngonten itu kan juga butuh pemikiran, butuh tenaga, butuh budget, dan paling nggak elemen-elemen itu yang kita harus pikirkan. Lalu kemudian setelah kita menganalisa tentang platformnya apa, kita mulai berpikir bagaimana sih kita supaya unggul di konten tersebut. Nah, kalau teman-teman mengamati kayak di TikTok itu kan awal-awal rame itu adalah video bikin VT dong, video TikTok ya. Video TikTok yang cuma 15 detik ya. 15 detik itu tapi viralnya luar biasa karena TikTok mempunyai aturan main tersendiri. Nah, TikTok itu tidak menjadikan follower itu sebagai parameter nanti viral sama tidak viral. Pokoknya kalau kamu pengen konten saja, nanti untuk mendistribusi konten tersebut adalah urusan kami, urusan TikTok gitu kan. Jadi konten itu bukan sosial media, pengakuan dia. Konten adalah digital content platform. Nah, jadi dia ada
kasihlah konten ke dia, kasihlah konten ke dia, dia akan sebarin sebanyak mungkin. Walaupun bahkan follower Anda cuma 1, misalnya kayak gitu. Jadi tidak penting followernya berapa, yang penting view-nya berapa, like-nya berapa, FYP ya, viral seberapa luas gitu. Kemudian kalau kita lihat Instagram sekarang juga akhirnya masuk Reel, Facebook juga ada Reel, YouTube juga ada YouTube Short. Akhirnya ngikut-ngikutin juga ya dengan gaya bermainnya dengan si TikTok ini yang tidak mengunci dengan besaran jumlah subscriber ataupun jumlah follower, tapi bisa melebar lebih luas bahkan dari jumlah subscriber ataupun follower tersebut. Saya sendiri juga awal kaget ketika menggunakan TikTok. Wah, saya tidak punya follower tapi ternyata seviral itu. Ya ini luar biasa. Jadi bagaimana kita membaca karakter kontennya. Karakter kontennya bagusnya kalau di YouTube seperti apa. Nah, menurut saya begini, kalau di YouTube misalnya, di YouTube itu konten-konten yang pendek masukkanlah ke short, tapi konten yang serius masukkan ke YouTube biasa. Apakah YouTube biasa yang durasi 15 menitan, 10-15 ada yang nonton? Masih banyak. Nyatanya yang trending satu di YouTube itu kontennya berapa? 10-15 menit. Silakan diamati saja. Bahkan konten-konten podcast untuk market tertentu, usia 30 ke atas, 50 ke atas, itu justru hari-hari tuh orang nonton podcast, dia kerja sambil ngedengerin podcast. Kalau zaman dulu ngedengerin radio, sekarang ngedengerinnya podcast. Nyetir mobil juga ngedengerin podcast misalnya. Podcast mah durasinya berapa? 15 menit atau bahkan 1 jam, 2 jam bahkan tonton dengan serius, dengan luar biasa. Kalau membutuhkan suatu pembahasan masalah analitik, produknya ada butuh analisis yang cukup panjang, diselipkan dalam diskusi di situ ataupun jadikan ad-slip ya, ditaruh di situ supaya orang kenal dan sebagainya. Itu menggunakan konten video yang panjang gitu. Nah, saya sendiri di beberapa unit usaha saya pakai konten panjang, saya juga pakai konten yang pendek. Terus kemudian misalnya kalau kita menganalisis ya, analisis misalnya kalau konten di Instagram bagusnya apa sih? Mungkin Reels oke lah, tapi kemudian kita sering lihat di Instagram tuh ada banyak orang bikin konten-konten slideshow. 10 paling maksimal 10 gambar ya. Di slide. Itu ternyata asik gitu. Dan saya sering juga membaca ataupun saya menonton ketika konten itu sebutnya slide, kontennya di slide. Ataupun satu gambar depan sebagai cover di slide muncul videonya. Nah, ini adalah metode bagaimana kita mengolah. Karena goalnya kita menggunakan sosial media adalah kita mendapatkan skor engagement yang tinggi supaya viral. Engagement apa? Dari like-nya, dari komen-nya, dari share-nya. Tapi kalau di TikTok ada cintanya ya dan sebagainya. Nah, kita ngejar itunya. Jadi selain bentuknya mau konten, mau gambar atau video, mau foto, mau tulisan, tapi ajaklah supaya terjadi interaksi di situ. Nah, ataupun ada metode hook ya. Metode hook artinya kalau kita membuat video, membuat konten, headline-nya atau 3 detik pertama dari orang melihat itu harus terikat sama kita supaya nonton sampai sepenuhnya. Dan kalau khusus di area video-video ada poin namanya retensi. Retensi apa? Retensi adalah tingkat ya, variabel yang mengukur seseorang begitu nonton dia nonton lagi nggak, nonton sampai habis atau enggak, atau cuma nonton 3 detik pertama. Nah, ini challenge-nya. Oke, itu saja untuk awalan. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut mengenai dunia sosial media. Semoga teman-teman sudah punya gambaran kira-kira saya mau pakai di mana. Ya lakukan riset tentang situ, tentang sosial medianya, atau riset ke marketnya, atau riset dengan target market kompetitor. Dia banyak pakai di mana. Mungkin disitulah memang ceruk ikan-ikan itu berada. Demikian saya Anjara Susanto. Subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen supaya saya semangat dalam membuat konten. Terima kasih.